mendekati grade A atau di grade A, pokoknya semua itu akan menjadi pilihan bagi Erick Thohir. Akan juga berbicara langsung, tukar pikiran dengan STY, karena pasti STY juga harus tahu ya, sesuai dengan keinginan STY, baru Erick juga akan menyetujui ini. Tapi kalau Erick dan STY sudah bertemu dan nantinya akan berbicara, ini bagus ya, untuk ambil langkah ke depan, karena mungkin ini akan berjalan pada 2024 ya, untuk ke sana. Sekarang masih diurus bagaimana untuk penyelesaian. Skuad Timnas Indonesia makin gila. 2 lagi pemain grade A yang diburu PSSI masuk list STY. Jadi ya ini adalah kebutuhan yang memang sangat penting bagi Timnas Indonesia kita. Maka itu gak ada salahnya juga dari PSSI sekarang mencari pemain keturunan Indonesia. Dan memang sudah ada beberapa kandidat kan. Ada namanya Oleh Romani, dan ada beberapa nama lainnya yang disarankan oleh teman-teman di sosial media. Bagus. Teman-teman juga memberikan saran. Tapi kan pada akhirnya ya keputusan akan dilakukan oleh Shin Tae-yong. Dan juga tergantung juga kepada sang pemain mau atau enggak membela Timnas Indonesia. Ya kan harus 100%. Lolos putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia membuat PSSI terus memburu pemain kualitas grade A. Pasalnya, dengan masuk putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tantangan terhadap Timnas Indonesia dipastikan berat. Seperti yang diketahui, pesaing Timnas Indonesia memiliki kualitas yang luar biasa. Jepang, Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain siap menjamu skuad Garuda di grup C pada putaran ketiga ini. PSSI pun terus melakukan perburuan pemain yang intensif. Salah satunya terhadap penggawa FC Copenhagen, yakni Kevin Dix. Diketahui pihak keluarga Kevin Dix sudah membuka diri akan pilihan Kevin Dix, menyusul dia tidak dipanggil timnas Belanda. Ketua PSSI Erick Thohir pun terus mengusahakan kedatangan Kevin Dix. Perburuan lain juga dilakukan terhadap Oleh Romani. Jika sukses mendatangkan Oleh Romani, maka pemain yang selama ini dicari Shin Tae-yong lengkap sudah. Mengingat posisi Oleh Romani yang sangat dibutuhkan di lini depan coach Shin Tae-yong. Semoga dengan suksesnya perburuan yang dilakukan PSSI, dapat membuat skuad Garuda melenggang ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong pegang banyak data pemain keturunan untuk Timnas Indonesia. Manajer Timnas U17 Indonesia dan Timnas U20 Indonesia, Ahmad Zaki Iskandar, menilai data pemain diaspora Indonesia masih banyak. Timnas Indonesia jadi salah satu tim yang terus menambah kekuatan jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu yang jadi fokus adalah menambah komposisi skuad agar bisa bersaing lebih maksimal. Hadirnya pemain keturunan tentu menambah opsi bagi Shin Tae-yong dalam meracik skuadnya. Ahmad Zaki Iskandar menjelaskan, Shin Tae-yong memiliki data yang melimpah terkait pemain keturunan. Kondisi ini membuat Shin sebenarnya memiliki banyak pilihan dalam menentukan komposisi timnya. Menurutnya, ini jadi langkah krusial agar Timnas Indonesia bisa konsisten. Shin Tae-yong itu punya stok pemain 50 database-nya. Misal kalau Jordi Amat udah di peak performance, sekarang turun, gantinya banyak. Elkan gak bisa datang, tidak usah khawatir, karena stok dari U23 juga ada, kata Ahmad Zaki Iskandar. Hadirnya pemain-pemain baru tersebut akan mendatangkan dampak positif. Termasuk membuat persaingan di dalam tim lebih ketat dan mereka akan mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Tentunya, hanya pemain yang memiliki kualitas yang akan dilirik oleh Shin Tae-yong. Jadi diaspora maupun lokal itu nanti persaingannya akan sangat tinggi sekali. Belum tentu diaspora akan langsung diambil. Kemampuan mereka akan dilihat dulu, jika kemampuannya sama dengan lokal, akan tereliminasi dengan sendirinya, lanjutnya. Zaki menambahkan, kolaborasi dengan pemain diaspora diharapkan bisa menjadi wadah untuk berbagi ilmu. Tujuan utamanya tentu agar sepak bola Indonesia termasuk timnas memiliki standar yang lebih baik. Tak usah khawatir dengan diaspora, tapi mudah-mudahan dengan adanya keturunan ini bisa meningkatkan standar seleksi untuk timnas kita. Karena diaspora yang di luar ini memang didikannya beda dengan di Indonesia.
Mereka diberikan pemahaman jadi atlet, pola hidup, dan pola latihan. Walaupun di Indonesia ada yang lebih baik, tetapi di kita tak ada pendidikan untuk jadi atlet, pungkasnya. Timnas Indonesia sendiri bergabung di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Bahrain, dan China. Juru taktik berusia 53 tahun ini bukan hanya disibukkan dengan persiapan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Namun, dia akan langsung dihadapkan dengan keputusan penting soal posisi Nova Arianto di Timnas Indonesia. Nova Arianto selama ini menjabat sebagai asisten Shin Tae-yong di Timnas Indonesia Senior. Dia sudah menjelma sebagai tangan kanannya. Akan tetapi, PSSI memutuskan untuk menugaskan Nova Arianto melatih Timnas Indonesia U16 yang berlaga di Piala AFF U16 2024. Nova Arianto pun diminta mempersiapkan tim berjuluk Garuda Asia tersebut menuju kualifikasi Piala Asia U17. Dengan kesibukannya bersama tim junior, Shin Tae-yong harus memutuskan apakah Nova akan tetap bersamanya atau tidak. Sementara Nova Arianto mengaku menyerahkan nasibnya di posisi asisten Timnas Indonesia Senior kepada PSSI dan STY. Selain soal Nova Arianto, STY pun harus mengambil keputusan soal pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Sebagai informasi, Piala AFF 2024 akan mulai digelar pada November tahun 2024 mendatang. Jadwal tersebut berbenturan dengan agenda putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Oleh karena itu, banyak pihak menyarankan agar posisi pelatih Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 diberikan kepada orang lain. Hal ini dilakukan agar STY bisa fokus membangun kekuatan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong diduga menyoroti 4 pemain muda Timnas Indonesia U19 ini untuk diajak naik kelas ke tim senior, siapa saja. Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pernah mengatakan jika pihaknya dan Shin Tae-yong akan memantau para pemain Timnas Indonesia U19 di bawah asuhan Indra Syafri. Hal ini dilakukan untuk melihat potensi para pemain muda yang mungkin bisa dimaksimalkan untuk Timnas Senior Indonesia. Meskipun belum tentu menjadi tim inti, namun pemain-pemain muda Timnas Indonesia U19 ini bisa saja malah menjadi alternatif yang mumpuni. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own.